Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, dan tema kita hari ini adalah hakikat filsafat. Ini merupakan tema sebelum kita masuk pada hakikat ilmu dan berbicara lebih jauh tentang filsafat ilmu. Jadi saya kira penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa filsafat itu sendiri dan bagaimana nanti filsafat ilmu itu. Bagaimana ilmu difilsafati. Sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu apa itu filsafat. Nah, dalam pembahasan ini ada 3 poin yang akan kita kaji lebih jauh, yaitu tentang makna filsafat, ciri berpikir filsafat, dan objek kajian filsafat. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari makna filsafat. Filsafat itu kalau dari sisi kebahasaan itu adalah filosofia atau filosofos. Filos itu artinya cinta, sophos atau sophos itu artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah mencintai kebijaksanaan. Berfilsafat berarti berperilaku, bersikap atau berpikir dengan mengarah kepada kebijaksanaan itu sendiri. Ada sebagian yang mengartikan bahwa filosofia itu berasal dari kata philen dan sophia. Philen itu artinya berteman. Jadi filsafat selain arti sederhananya adalah mencintai kebijaksanaan, bisa juga berarti berteman dengan kebijaksanaan. Artinya orang-orang yang berfilsafat itu adalah orang-orang yang dekat dengan kebijaksanaan itu sendiri. Kenapa dekat dengan kebijaksanaan? Karena pada taraf tertentu tidak mungkin orang itu layak disebut bijaksana. Kenapa? Kalau kita pinjam dari ungkapan bapak filsafat Yunani kuno Sokrates itu, dia mengatakan bahwa orang bijaksana akan selalu sadar bahwa kebijaksanaan hanya milik sang idea. Dalam bahasa Islam, sang idea itu adalah Allah, zat yang agung. Jadi kebijaksanaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang berfilsafat itu disebut mencintai kebijaksanaan, dekat dengan kebijaksanaan atau dekat dengan kebijaksanaan? Karena manusia itu pada taraf tertentu mereka tidak bisa layak disebut bijaksana, sehingga mencintai saja kebijaksanaan, mencintai dekat dengan kebijaksanaan. Artinya harus ada upaya-upaya bagaimana cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara berperilakunya itu dekat dengan kebijaksanaan atau orang-orang yang bijaksana. Bijaksana itu seperti apa? Bisa mempertimbangkan segala aspeknya di dalam membuat keputusan, baik itu keputusan hidup maupun keputusan-keputusan yang lain. Artinya sifat yang diambil itu tidak sembrono, tidak sembarangan.
Jadi itu filsafat. Filsafat itu lahir sejak zaman Yunani kuno, sekitar 600-700 sebelum Masehi. Muncul bapak-bapak, orang-orang yang berpikir seperti bagaimana alam semesta diciptakan dari apa, yang dalam periodik itu awal-awal disebut dengan filsafat alam. Ada banyak tokoh-tokohnya seperti Thales, Anaximander, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bahwa dimulainya berpikir filsafat itu ditandai dengan peralihan dari metos dan logos. Metos itu kepercayaan yang disandarkan kepada kepercayaan nenek moyang. Logos itu ilmu, berpikir, logika. Jadi dimulainya filsafat itu ditandai dengan peralihan dari metos dan logos. Dari semula orang bersandar kepada kepercayaan, dongeng-dongeng, kemudian bersandar kepada rasio atau akal. Nah, Sokrates itu bapak filsafat Yunani kuno. Ia hidup setelahnya filsafat alam yang orientasi berpikirnya itu lebih kepada bukan ke alam lagi, tapi ke kekuasaan yang ada pada waktu itu, dimana pada masa Sokrates ini hidup memang banyak orang-orang yang sudah berpikir waktu itu, tetapi mereka banyak salah di dalam menggunakan pikirannya. Artinya mereka terpengaruh oleh kekuasaan yang ada pada waktu itu, sehingga Sokrates ini kemudian memberikan kritik. Dia mengatakan bahwa keagungan manusia tidak terletak pada kekuasaan dan pengaruhnya pada kekuasaan, tapi terletak pada penggunaan akal budi di dalam menata kehidupan sehari-hari. Jadi manusia itu tidak agung jika tidak mulia, jika terpengaruh pada kekuasaan, bersandar pada kepentingan kekuasaan, dan tidak bersandar kepada penggunaan akal budi. Jadi ini kritik Sokrates kepada orang-orang yang dianggap arif dan bijaksana pada waktu itu, tapi terpengaruh oleh kekuasaan. Nah, orang berfilsafat itu adalah orang yang seperti apa? Orang berfilsafat itu adalah orang yang apabila ucapan dan perilakunya mengandung ciri sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan, orang yang bisa menempatkan pada tempatnya, ia yang bisa berpikir secara mendalam, ia yang bisa mempertimbangkan berbagai aspek dari setiap keputusan yang diambil atau ucapan-ucapan yang dikeluarkan. Itu intinya dari filsafat itu sendiri.